Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Dwi Setiawan dan Lutfi Bahtiar. Kali ini kami akan menjawab contoh soal tugas statistik tentang regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Berikut penjelasan dari kami. Berikut cara analisis data menggunakan Excel. Pertama, masuk ke data analis, pilih regression, lalu OK, lalu kita blok Y-nya dari atas sampai bawah, lalu X-nya kita blok dari atas ke bawah juga, lalu akan muncul sheet. Berikut untuk hasilnya. X1 nya 0557, X2 nya 121. Berikut soal nomor 1, buatlah persamaan regresi linear berganda. Analisislah hubungan antara variabel independen dan impedannya. Rumusnya adalah Y topi sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Y topi sama dengan jumlah kematian bayi, B1 kematian bayi berat lagi rendah, B2 kematian bayi asphyxia atau gagal pernapasan. Untuk Y-nya adalah 1321, X1 nya 0,557, X2 nya 1,121. Untuk hasilnya 1,321 tambah 0,551 tambah 121. Nomor 2, jika X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3. Tentukan nilai interpretasikan hasil ini. Y topi sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. X1 adalah A 1,321, X2B B1 sama dengan 0,551, B2 sama dengan 1,121. Untuk X1 sama dengan 5, Y-nya kita udah tahu 1,321 tambah 0,551 dikali 5, karena X1 ini sama dengan 5 dan X2 121 kali 3 karena X2 sama dengan 3. Y 1,321 tambah 2785 tambah 363. Hasil ini 0,51 dikali 5, jumlahnya 2,785, 121 dikali 3, jumlah 3,363. Hasilnya adalah Y topi 7,49. Nomor 3, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar terhadap jumlah kematian bayi. Jelaskan mengapa demikian. Y topi sama dengan 1321 tambah X1 0,551 tambah X2 1,121. Berikut nilai signifikan UJT-nya. Y-nya nilai UJT-nya 0,164, X1-nya 0,108, X2-nya 0,033. Variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar terhadap jumlah kematian bayi adalah tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR, karena tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR X1 memiliki nilai B yang lebih besar dan juga UJT-nya signifikan dibanding dengan tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh asphyxiasi. Nomor 4, lakukan UJF, interpretasikan hasilnya. H0 tidak dapat pengaruh tingkat kematian yang disebabkan oleh BBLR X1 dan asphyxiasi X2 secara bersama-sama terhadap jumlah kematian. H1 terdapat pengaruh tingkat kematian yang disebabkan oleh BBLR X1 dan asphyxiasi X2 secara bersama-sama terhadap jumlah kematian. Y. Nilai signifikan UJF adalah 0,012, artinya signifikan kurang dari 0,05, maka
H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terhadap pengaruh tingkat kematian yang disebabkan oleh BBLR X1 dan tingkat kematian yang disebabkan oleh asfiksiasi X2 secara bersama-sama terhadap jumlah kematian. 5. Berapa nilai korelasinya dan interpretasikan hasilnya. Koefisien kolerasi R adalah regression statistik ini yang kita tadi analisis di Excel, multiple R-nya 0,844. Koefisien korelasi R sama dengan 0,0844, artinya tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR dan asfiksiasi bersama-sama sangat kuat mempengaruhi jumlah kematian bayi. Nomor 6. Berapa koefisien determinasinya yang interpretasikan hasilnya. Berikut R-square-nya 0,712. Koefisien determinasinya R2 sama dengan 0,0712, artinya tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR dan asfiksiasinya sebesar 71,2%, sedangkan 28,8%-nya sisanya dipengaruhi faktor lain. Nama saya Dwi Setiawan. Kali ini saya akan menjawab soal tentang regresi linier sederhana. Berikut soalnya. Soal nomor 1, buatlah persamaan regresi linier sederhana. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B X. Persamaannya adalah Y sama dengan 10,91 plus 3,25X. Nomor 2. Bagaimana pengaruh usia terhadap berat badan? Jelaskan mengapa demikian. Rumusnya adalah Y sama dengan 10,91 plus 3,25X. A sama dengan 10,91, artinya ketika X sama dengan 0 atau usia, maka berat badannya Y, yaitu 10,91 kg. B. 3,25 setiap 1 tahun usia akan meningkat berat badan sebesar 3,25 kg. B. Positif mengidentifikasikan hubungan antara X dan Y adalah positif. Artinya semakin tua usia, berat badan akan semakin tinggi. Nomor 3. Berapa koefisien korelasi, koefisien determinasinya? Interpretasi hasil ini. Koefisien kolerasi R sama dengan 0,899, artinya korelasi usia cukup dan positif mempengaruhi berat badan. Koefisien determinasi R2 sama dengan 0,809, artinya besarnya kontribusi yang diberikan usia, berat badan adalah 80,9%. Sisanya 19,1% dipengaruhi faktor lain. Nomor 4. Lakukan pengujian hipotesis dengan uji T dan uji F. Uji T. HO artinya tidak dapat pengaruh usia X terhadap berat badan Y. H1 artinya terdapat pengaruh usia X terhadap berat badan Y. Nilai signifikan dari X adalah 0,0000496, artinya signifikan kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh usia terhadap berat badan. Uji F. H0 artinya tidak dapat pengaruh usia X terhadap berat badan Y. H1 artinya terdapat pengaruh usia X terhadap berat badan Y. Nilai signifikan dari X adalah 0,00049, artinya signifikan kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, H1 diterima, sehingga terdapat
pengaruh usia terhadap berat badan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.